Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kelas ini ya? Ya. Sudah siap? Siap. Kita mulai ya. Apa kabar? Saudara, hari ini kita berjumpa lagi alhamdulillah di mata kuliah hadis. Baik, saya absen dulu ya. Al-Bidiyah Imran dan Firdaus Dir Hadi Fazlil Amroini Wasan Diki Kustiana Putra Diki Fauziah. Ini sudah sembuh? Mereka sedang dirawat ya? Minggu lalu? Demam berdarah? Iya. Oh. Halimah Syifa Fajriah. Iva Satri Nurizki. Muhammad Azhar Maulan. Muhammad Sunan Esteban. Oke. Nah, sekarang ini materi kita hari ini hadis tentang alat dan media pembelajaran. Alat dan media pembelajaran. Ini bagian kedua dari perkuliahan kita. Kemarin kita kan sudah berbicara tentang akhlak seorang guru, akhlak seorang murid. Sebelumnya berbicara tentang kewajiban belajar mengajar. Ya, lalu pentingnya urgensi ilmu dan ulama. Masih ingat itu materi kedua kita? Urgensi atau pentingnya ilmu dan ulama. Seberapa penting ulama bagi kehidupan kita? Sangat penting. Bahkan ulama itu diilustrasikan, diibaratkan seperti gunung, seperti pasak bumi, tiangnya bumi. Jadi kalau ulama tidak ada, ulama wafat, ulama meninggal, buminya runtuh. Seperti itulah kehidupan kita, kehidupan umat Islam. Ya. Nah, sekarang ini bagian kedua terkait dengan proses pembelajaran. Anda akan terjun ke masyarakat nanti sebagai guru PAI, tentu harus mengetahui hal-hal yang terkait pendidikan dalam perspektif hadis, ya, perspektif hadis. Baik, alat dan media pembelajaran. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan terkait tujuan pembelajaran kita. Nah, ini sengaja disampaikan agar Anda paham, agar Anda tahu tujuan belajar materi ini untuk apa. Ya, pertama, memahami hadis-hadis tentang alat dan media pembelajaran. Ternyata di hadis itu kalau kita telaah, kalau kita gali, ada banyak sekali hadis yang berkaitan dengan pendidikan, atau paling tidak hadis yang di dalam isinya itu ada mengandung nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Nah, jadi ini tujuan pertama, memahami hadis tentang alat dan media pembelajaran. Yang kedua, ini tingkatan yang lebih suka. Anda diminta untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis. Nanti ada 2 hadis kurang lebih yang akan kita sajikan. Nanti kemudian kita petik nilai pendidikannya sebelah mana nih, di bagian yang mana yang berkaitan dengan pendidikan, terutama yang bisa kita jadikan sebagai modal ilmu sebelum nanti terjun ke masyarakat, terjun ke sekolah sebagai guru PAI. Ya. Tadi kan ada istilah media
adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Anda di mata kuliah yang lain suka pakai ini, suka pakai proyektor? Ada ya, yang pakai dan enggak. Anda lebih suka yang mana? Lebih suka pakai atau enggak? Kenapa lebih suka pakai proyektor? Lebih paham, lebih kelihatan, lebih jelas, lebih seru. Lebih seru ya tinggal lihat. Beda daripada yang keras. عن أبي الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخطا خطاطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجاله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أماله وهذه الخطاب صغار الأعراض فإن أخطأه هذا كهاشه هذا وإن أخطأه هذا Baik, selanjutnya saudara, nah ini terkait dengan materi yang sedang kita bahas. Ini kan tentang media atau alat pembelajaran tadi ya. Di hadis ini Rasul menggunakan jari. Jadi ada yang bisa menjawab kira-kira tadi maksudnya apa? Kenapa menggunakan jari? Tujuannya untuk apa? Sahabat lebih paham, apalagi kenapa mesti digambarkan dengan telunjuk dan jari tengah? Ya, sahabat lebih terbayangkan dan Rasul ingin menggambarkan betapa dekatnya. Bayangkan kalau kata Rasul, aku bersama orang yang peduli pada anak yatim seperti jempol kaki dan jempol tangan. Jauh ya. Jadi Rasul ingin menggambarkan fadilah atau keutamaan orang yang mencintai, menyayangi anak yatim. Baik, ini hadis kedua, saudara. Jadi Rasul menggunakan jari sebagai media pembelajaran. Yang terbayang sahabat, oh berarti yang timbul kira-kira apa? Setelah para sahabat paham, mengerti, jauh lebih terbayang. Kemudian yang timbul di diri para sahabat apa kira-kira? Setelah Rasul menyampaikan itu. Kenapa? Nah, betul. Para sahabat termotivasi. Kenapa termotivasi? Karena Rasul mengisyaratkan orang yang mencintai anak yatim masuk surga atau enggak? Masuk surga. Surganya di mana? Mungkin di surga terbaik karena jaraknya dengan Rasul begini. Rasul peduli sekali terhadap anak yatim karena beliau sendiri kan anak yatim ya. Ada yang masih ingat Rasulullah ditinggal mati oleh ayahnya kapan? Dalam kandungan atau sudah lahir? Dalam kandungan, belum lahir bapaknya sudah wafat. Lalu ibunya wafat ketika Rasul berusia berapa tahun? 2 atau 4? 4 atau 6? Setelah ibunya wafat diurus oleh paman atau kakek? Kakek ya, oleh Syekh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga wafat. Kemudian diasuh oleh paman beliau, oleh Abdul Muthalib. Itulah salah satu faktor begini ya, yang menyebabkan Rasulullah sangat mencintai orang yang peduli kepada anak. Nomor satu apa?
sosial, media visual untuk mempermudah pemahaman lewat mata. Kan orang cara belajarnya beda. Ada yang audio, ada yang audio. Saya dulu ketika di pesantren saya punya teman, bukan teman sih, kakak kelas saya. Di pesantren dulu sempat heboh, sempat ramai diceritakan bahwa si santri tersebut itu ketika jam pelajaran Sahih Bukhari yang isinya pimpinan pesantren, kepala sekolah, mudir, dia duduknya di sini kayak Sunan, ini kursi guru, ini kursi dia tidur. Gurunya itu pimpinan pesantren, Ustaz Sidik Amin, kalau kalian tahu, kalau biarham di bedak dulu tidur. Pertama kali Ustaz Sidik menemukan si santri tadi tidur, ditegur pertama kali. Tapi seiring berjalannya waktu, Ustaz Sidik tidak pernah menegur lagi. Dia tidur didiemin. Kenapa begitu? Karena suatu kali, pertama kali dia tidur di kelas, dibangunin, kamu malah tidur lagi belajar. Ternyata si kakak kelas saya dari itu bisa menjelaskan ulang apa yang Ustaz jelaskan tadi. Semuanya. Ustaz, saya tadi menyimak yang Ustaz sampaikan. Ustaz menjelaskan tentang bla 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 bla. Ustaz juga kaget, masa jagoan kita teh. Ternyata dia gaya belajarnya memang audio. Makanya memang merem, tidur, bahkan mungkin mimpi. Tapi telinganya berfungsi dengan baik, kelakar. Ada juga orang yang cara belajarnya visual. Ya, visual. Yang visual berarti mengandalkan mata. Mengandalkan langsung. Harus melihat langsung. Kalau dengerin aja dia nggak bisa. Nggak bisa. Kalau lagi Persib Bandung main nih, main bola. Dia lagi di jalan. Akhirnya dengerin Persib di radio RRI Bandung pakai suara kata kapayan sudah teramai rasanya belum ningali, harus melihat langsung karena dia gaya belajarnya audio ya. Nah, media juga bisa dijadikan untuk penggunaan media itu berefek pada daya ingat. Persis seperti sahabat yang tadi. Oh, saya ingat ketika Rasul menjelaskan tentang ajal dan cita-cita seseorang. Nah, kalau ingat gambar, ingat tuh gambarnya, ingat tuh. Siapa di antara Anda yang sudah hafal doa sholat jenazah sejak sanawiyah? Ada yang sudah hafal? Sejak MTS sudah hafal nih? Sejak MTS, sekarang di bangku kuliah apalagi? Ada yang sudah ingat? Banyak ya? Kenapa ingat? Pakai ini, ada namanya demonstrasi ya, dipraktekin gitu, praktek. Ada yang pakai menekin monekaan, ada yang pakai gebok cau itu mayit, bahkan ada yang tangannya berperan sebagai mayit. Makanya kebayang main. Oh ingat doa sholat jenazah itu rakaat kedua teh Allahumma firlahu, kata kedua Allahumma firlahu dan seterusnya. Kenapa? Kita kenapa? Tinggalin mayit sering ke teman saya yang pura-pura jadi mayit. Makanya apa? Oke, yang ketiga, sebenarnya yang kemarin apa teh? Hanum. Nomor 3 kalau dibaca. Metode pembelajaran yang konseptual dengan menggambar dan menjelaskan secara analogi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata. Harus relevan dengan kehidupan nyata, harus real dengan kehidupan. Itu kan salah satu faktor kenapa khutbah Jumat itu suka bikin ngantuk. Pertama karena ustaznya di mimbar berdiri, mustaminya bapak-bapak dan laki-laki duduk di bawah ke rumah tangga gitu. Terus ada ilustrasi, gak ada media apapun. Akhirnya tadi ustaz menjelang
Baik, ini slide terakhir sudah habis. Ya, itu kurang lebih inti dari materi kita hari ini terkait hadis tentang alat dan media pembelajaran. Atau di antara Anda barangkali ada yang sudah pernah membaca hadis yang lain? Hadis yang lain ada? Hadis yang mana contohnya? Misalkan Nabi yang menggambarkan atau menjadikan media sesuatu sebagai media pembelajaran. Baik, selanjutnya barangkali di antara Anda ada yang pernah membaca hadis yang lain? Ada Pak. Ya, Azhar gimana? Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, Nabi naik ke atas meja agar terlihat Mereka jadi apa waktu itu? waktu ngajarin salat. Oh iya, ketika Nabi mengajarkan sholat, Nabi naik ke atas Ya, meja pembelajaran dan jelas naik ke sebuah tempat. Nah, berarti Nabi menjadikan tempat itu sebagai media pembelajaran. Bayangkan dalam macam Nabi deh, dia tata cara sholat, tapi dihantam Nabi kan orang-orang tinggi-tinggi ya sholat. Sehingga Nabi naik ke tempat yang lebih tinggi, jadi yang lain duduk menjadi itulah kenapa Nabi dalam hadis terkait sholat menyampaikan solu kama ra'aitumuni usolli sholatas bagaimana kalian melihat aku tidak itu sholat atau jika lain, jadi tidak ada contoh yang lainnya. Betul, besar, terima kasih. Baik saudara, kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu atau ada pertanyaan, cukup ya. Baik saudara, sebelum diakhiri saya ingin kita sama-sama melakukan refleksi. Kira-kira hal apa yang bisa Anda petik dari materi perkuliahan kita hari ini? Siapa yang mau? Oke, silakan. Segala hal itu bisa dijadikan media pembelajaran agar muridnya lebih paham. Oke, semua hal bisa dipakai dijadikan sebagai alatnya dan media pembelajaran. Apapun, berarti ketika Anda menjadi guru nanti harus menjadi pribadi yang kreatif, kudu mereka. Ternyata nggak jauh-jauh, Nabi nggak belanja kemanapun, nggak beli sesuatu di media gitu, jaringannya juga bisa jadi. Ya, oke, tuh bagus. Ada lagi? Saya Yuk. dengan media yang variatif, lebih bermanfaat dan bisa lebih dipahami. Oke, variasi media. Tadi kan dikatakan juga lebih nempel, lebih apa menyerap gitu ya jadinya. Oke, terima kasih Rendra. Masih ada? Baik Pak. Oke. Rasulullah SAW adalah benar-benar suri teladan termasuk dalam mendidikan. Oh, itu dia luar biasa. Ya, Rasulullah memang suri tauladan, role model untuk kita dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan. Ya. Tempo hari juga kalau Anda ingat kita berbicara tentang guru ideal kan Rasulullah memang potret paling ideal seorang guru. Akhlaknya, budi pekertinya, juga keilmuannya. Ya. Baik saudara, terima kasih banyak Anda sudah melakukan refleksi, juga melakukan feedback. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Selanjutnya ini sebagai tindak lanjut, saya minta Anda nanti menelaah lebih dalam lagi dua hadis tadi dengan membaca kitab-kitab syarah dua hadis tadi. Tadi kan yang pertama hadis riwayat riwayat Imam Bukhari, yang kedua riwayat sebentar saya cek dulu. Ini di riwayat yang lain yang bisa dicek ya. Anda buka syarahnya seperti apa? Penjelasannya seperti apa dari aspek yang lain agar Anda mendapatkan ilmu juga wawasan yang jauh lebih luas. Baik, itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga atas giro dan semangat Anda untuk mengikuti perkuliahan. Ini jam terakhir ya? Terakhir ada kemana? Baik, Anda masih semangat, alhamdulillah. Kita jumpa lagi pekan depan, insya Allah. Terima kasih.